Fenti, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Biomedik. Selamat pagi Bu Fenti, bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dari Bu Fendi sendiri, apakah sudah siap Bu untuk menyampaikan materi pada hari ini, Bu? Ya, insya Allah siap, Dek Ghazali. Baik, Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bu Fenti kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf suara saya jelas, Dek? Sudah terdengar jelas, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ketua Pokja PAUD Ibu Hani Didik Gatot Subroto, kemudian Ketua Himpau di Kabupaten Malang Ibu Yetirno, serta Bapak Zakaria selaku perwakilan dari Erlangga, dan yang pasti bunda-bunda hebat ya yang sudah hadir di webinar hari ini. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali ya di hari ini tentang pemantauan ya pertumbuhan dan juga gizi seimbang pada anak usia dini. Mohon izin share screen. Ya, suara saya terdengar ya? Oke, baik. Hari ini ke pemantauan pertumbuhan ya dan gizi seimbang untuk anak usia dini ya. Nah, ini dari saya di tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan dan juga gizi seimbang pada anak usia dini. Nah, anak usia dini. Nah, ini kalau anak usia dini ada istilahnya PAUD seperti itu ya, pendidikan anak usia dini. Ini biasanya untuk stimulasi tumbuh kembang seperti itu ya di pendidikan anak usia dini ini ya. Yang kurang dari 6 tahun seperti itu ya. Nah, ini untuk menstimulasi agar apa sih, kenapa kok anak ini perlu kita sekolahkan ya anak usia dini ini ya, karena untuk menstimulasi di sini ya, menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan ya motorik dari anak-anak di sini. Nah, kita lihat pertumbuhan ya. Kalau pertumbuhan di sini intinya penambahan seperti itu ya, penambahan secara kuantitas ya, baik itu jumlahnya, ukurannya ya, bentuk, luas. Nah, ini pada fisik seseorang. Nah, mungkin kita bisa melihat ya, pada waktu dalam kandungan ya, pada waktu di dalam kandungan. Nah, ini dari bulan ke bulan. Nah, ini ada penambahan ya, penambahan massa, penambahan ukuran seperti itu ya, dan juga bentuknya. Nah, ini juga mengalami perubahan seperti itu ya. Nah, kemudian setelah lahir, nah mulai dari bayi, anak-anak ya, remaja, dewasa. Nah, ini kita melalui pertumbuhan di sini ya. Ada penambahan jumlah ukuran ya, dan juga tinggi. Anaknya tambah besar, tambah tinggi seperti itu ya. Nah, kemudian selain pertumbuhan ya, nah pertumbuhan ini juga diiringi dengan perkembangan. Semula hanya bisa tidur, kemudian 3 bulan ya, nah ini bisa guling-guling ya, 4 atau 5 bulan ini duduk ya, 1 tahun berjalan. Nah, kemudian perkembangan diikuti ya dari tahun ke tahun di sini. Nah, pertumbuhan tadi ya, peningkatan ukuran tubuh ya, mulai dari tinggi badannya ya, karena itu kita biasanya mengukur tinggi badan, ini tumbuh tidak sih ya. Kemudian berat badannya bertambah tidak. Kemudian selain itu, nah ini biasanya juga ada di lingkar kepala ya, di sini ya, ada lingkar kepalanya ini bertambah tidak, seperti itu. Nah, kemudian tumbuh dan kembang. Kalau anak ini pertumbuhannya ini baik ya, nah maka nanti ya perkembangan di sini juga berkembang dengan baik. Jadi biasanya pertumbuhan di sini ya akan berkesinambungan ya dengan perkembangan di sini. Kalau berkembang di sini berfungsi sesuai pada umurnya di sini ya, mulai dari sensorik ya, kita mendengar, melihat, meraba,
kemudian membau seperti itu ya, kemudian motoriknya, nah ini juga berkembang dengan baik, entah itu motorik kasar ya, kalau motorik kasar ini gerakan yang sendi-sendi besar ya, berdiri, berjalan ya, kemudian motorik halus misalkan yang pada sendi-sendi kecil mengambil, memegang pensil, memegang sendok seperti itu ya. Nah, kemudian gerakannya di sini smooth atau halus seperti itu ya. Nah, ini motorik halus serta juga kognitifnya ya, pengetahuannya, kecerdasannya, kemudian komunikasinya, mengontrol atau mengendalikan emosi serta kemandirian. Nah, ini juga akan berkesinambungan dengan pertumbuhan. Nah, karena itu pertumbuhan di sini ya penting sekali kita pantau seperti itu ya, penting sekali kita pantau. Karena itu pada waktu bayi sampai balita biasanya ada buku monitoring seperti itu ya, ada buku KIA. Nah, itu kita gunanya untuk melihat ya, kita memantau pertumbuhan anakku ini sudah sesuai atau tidak. Ataukah mungkin mengalami gangguan, berat badannya kok tidak naik. Nah, apakah ada sakit atau tidak, sehingga kita bisa mencegah penyakit tersebut sedini mungkin. Nah, pertumbuhan ini sangat erat kaitannya dengan asupan makan di sini ya. Asupan makannya ini seperti apa ya? Nah, ini sangat mempengaruhi pertumbuhan di sini ya. Nah, kalau pertumbuhannya baik ya, maka anak tersebut, nah ini akan mengalami status gizi yang baik. Nah, ini tanda umum anak bergizi baik di sini ya. Nah, di sini tanggap ceria ya, seperti itu ya. Kemudian rambutnya di sini tidak kusam dan tidak mudah tercabut seperti itu ya. Kulitnya di sini sehat, tidak kering, posturnya tegap, tubuhnya kuat ya, intinya ya, tinggi badan dan berat badannya sesuai dengan umurnya ya. Kemudian tidurnya nyenyak. Nah, ini tidur, kenapa kok kita melihat tidur? Karena tidur ini sangat erat kaitannya dengan proses misalkan ya pertumbuhan. Kemudian kalau ada sakit tidurnya nyenyak, nah ini proses penyembuhan juga lebih baik ya. Kemudian kalau tidurnya di sini baik, teratur, nah ini juga mempengaruhi bagaimana nafsu makannya di sini ya. Kemudian buang air besar ya, secara teratur ya, nafsu makannya baik. Nah, ini tanda umum anak dengan gizi yang baik. Nah, untuk memantau pertumbuhan ya. Nah, ini kalau usia sampai 5 tahun, nah ini biasanya kita melihat berat badan menurut tinggi badannya ini sesuai tidak, berat badan menurut umurnya sesuai tidak, nah atau tinggi badan menurut umurnya di sini sesuai atau tidak, seperti itu ya. Nah, yang pertama kita biasanya melihat berat badan menurut tinggi badan. Nah, kalau berat badan menurut tinggi badannya ini tidak sesuai, misalkan, oh kok kurang, misalkan ya. Nah, ini kemungkinan ada permasalahan gizi dalam waktu yang dekat, misalkan sakit ya, diare, misalkan muntah. Nah, ini kan dalam waktu yang dekat seperti itu ya. Nah, sehingga kalau kita melihat ya pada kemudian ya kurang di sini kita melihat oh berat badannya di sini kurang pada saat ini seperti itu. Nah, ini misalkan di sini tinggi badannya 80 seperti itu ya. Tinggi badannya ini 80 ya. Kemudian berat badannya di sini ya ada 10 misalkan ya. Nah, ini ada di -1 seperti itu ya. Kalau kita memetakan di buku KIA seperti itu. Nah, sedangkan yang baik, gizi baik atau normal itu antara -2 dan +1 standar deviasi. Kalau tadi kita petakan, oh di sini ada pita orange di sini ya, di -1 berarti masih dalam kategori baik atau normal. Tetapi nanti kalau di sini ya antara kurang dari -3, nah ini ada gizi buruk di sini ya, kurang dari -2 ya.
-2 ke bawah. Nah, ini gizi kurang ya. Kemudian kurang dari -3, di sini ada gizi buruk. Nah, itu kita lihat ya, kita perbaiki asupan dan juga tentu memeriksakan ke kesehatan. Nah, kemudian ada berat badan menurut umur. Nah, kalau berat badan menurut umur ya, ini bisa saja ada permasalahan dalam waktu relatif seperti tadi ya, ada sakit atau kemungkinan ada asupannya dalam jangka waktu yang lama seperti itu ya. Jadi lama sekali, misalkan oh ini memang asupan makannya di sini tidak suka makannya sudah terpola, asupannya kurang, kan ya, asupannya kurang dalam jangka waktu yang lama, misalkan. Nah, ini dan sisi berat badan menurut umur di sini ya. Nah, kita lihat, kita petakan ya antara umur dan berat badan. Kalau misalkan ya di pita antara di sini ya antara -2 dan +1 ini normal. Tetapi kalau nanti sudah +1 atau plus di sini resiko berat badan lebih di sini ya. Jadi oh ini akan resiko gemuk seperti itu ya. Nah, kemudian ada tinggi badan. Nah, tinggi badan kalau yang kurang ini biasanya dinamakan stunting ya. Stunting ini terjadi ya apabila kalau asupannya di sini ya kurang dalam jangka waktu yang lama. Jadi ada permasalahan gizi dalam jangka waktu yang lama di sini. Nah, biasanya kenapa kita memonitoring penambahan berat badan seperti itu ya? Karena kalau penambahan berat badannya ini lama tidak tercapai seperti itu ya, tidak tercapainya dalam jangka waktu yang lama, maka akan resiko terjadinya stunting atau tinggi badannya tidak sesuai di sini. Mungkin karena asupan gizinya ini lama ya, gizi kurangnya ini lama terjadi ya, defisiensi atau asupan karbohidratnya atau energinya, proteinnya atau lemaknya ini kurang dalam jangka waktu yang lama, ini kurang di stunting. Atau juga misalkan sakit dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini juga bisa memicu terjadinya stunting. Nah, baik. Kalau di buku KIA mungkin semuanya sudah memiliki ya buku KIA ya. Nah, ini yang biru di sini adalah yang laki-laki dan yang perempuan di sini adalah yang pink ya. Nanti bagaimana kalau anak saya ini sudah 5 tahun ya, 5 tahun ke atas misalkan ya. Nah, ini tidak menggunakan berat badan menurut umur ya, tapi di sini lebih tepatnya nanti ada indeks massa tubuh. Jadi berat badannya adik ini berapa, kemudian tinggi badannya ini berapa ya, jadikan meter ya, kemudian dikuadratkan. Nah, nanti dipetakan di sini ya. Kemudian nanti kalau misalkan antara -2 sampai +1 di antara dua pita ini, nah ini berarti masih gizinya normal. Misalkan berat badannya 18. Nah, berat badannya 18, tinggi badannya 1 meter, misalkan ya 100 cm misalkan. Nah, IMT-nya berarti ada 18 dibagi 1 di sini. Nah, misalkan adik di sini umurnya 5 tahun 3 bulan di sini ya. 5 tahun 3 bulan. Nah, 18 tadi ya kita petakan di sini ya. Oh, 18 ya, ada di sini 18. Nah, ini di antara pita orange dan merah di sini ya. Di bawah 1 dan 2. Oh, berarti di antara +1 dan 2. Nah, berarti adik di sini gizi lebih atau overweight atau kegemukan. Nah, itu yang kita pantau. Kita bisa memantaunya. Jadi kita rutin ya untuk melakukan penimbangan berat badan, tinggi badan ya, kemudian lingkar kepala. Nah, ini kemudian kita katakan ke dalam buku KIA di sini untuk melihat oh ini normal atau kurangkah atau berlebih. Seperti sama ya di sini di lingkar kepala ya, misalkan umurnya 4 tahun di sini ya, kemudian lingkar kepalanya di sini ya, lingkar kepalanya di sini ada bila 11 inci 48
Nah, ini di antara pita hijau di sini berarti normal. Kalau di atasnya, oh lingkar kepalanya terlalu besar. Misalkan mungkin ada sakit ya, ada hidrosefalus, jadi penumpukan cairan ya, atau di sini kurang di bawah pita hijau ya, di sini mikrosefalus. Kalau misalkan ada yang berlebih atau kurang, nah kita mungkin bisa memeriksakan ke agak atas. Whatever is in the air is in your lungs. Strengthen your immune system with 1,000 milligrams of vitamins. Nah, untuk kita mendapatkan ya status gizinya di sini baik ya. Nah, kita ada pedoman gizi seimbang intinya ya, karena pertumbuhan di sini sangat erat kaitannya dengan asupan seperti itu ya. Nah, sebenarnya ya pada masalah gizi di sini itu gizi kurang ya, gizi lebih. Nah, ini penyebabnya ini sangat banyak seperti itu ya. Nah, ini salah satunya adalah yang paling dekat di sini adalah asupan dan penyakit atau sakit ya. Nah, adiknya di sini diareka ya, kemudian ispakah ya. Nah, kemudian penyakit ya, kalau ada penyakit, nah ini tentu kebutuhan zat gizinya pasti akan meningkat, sehingga kalau asupan makannya ini kurang ya, tentu dia tidak cukup ya untuk memenuhi proses penyembuhan, sehingga nanti status gizinya juga akan mengalami tidak tumbuh, intinya tidak tumbuh atau bahkan mungkin menurun berat badannya. Nah, asupan makan di sini kenapa asupan makannya baik, kenapa asupan makannya di sini kurang? Nah, ini tentunya penyebabnya ada di bawahnya. Penyebabnya bisa juga dari pola asuh ya, kemudian dari lingkungan sekitar ya, kemudian atau mungkin ketersediaan bahan pangannya di sini kurang ya, mungkin aksesnya atau harga-harga pada naik seperti itu ya. Nah, ini juga mempengaruhi asupan di sini ya. Pola asuh, kemudian lingkungan. Bu, anak-anak saya itu kalau di sekolah ini makannya kok enak banyak seperti itu, di rumah enggak misalkan ya, karena mungkin dia melihat sekitarnya seperti itu, atau mungkin kebiasaan di rumah ayah bundanya di sini ya, di sini pola makannya baik misalkan ya, anak tersebut akan meniru ya, karena pada masa-masa usia 2 tahun 3 tahun ya, di sini masa-masa usia anak dini ini di syarafnya ada istilah Myrer neuron istilahnya, atau syaraf cermin. Jadi dia belajar dari proses meniru, melihat, mendengarkan. Nah, itu dia belajar. Jadi mengamati ya. Jadi kalau ada anak-anak menyuruh ya, kita menyuruh saja tanpa memberikan contoh atau tidak memperlihatkan seperti itu ya. Nah, ini anak tentu akan lama untuk dapat ya mengikuti permintaan kita. Tetapi kalau kita menunjukkan atau lingkungan sekitarnya juga ikut makan, nah maka anak tersebut juga akan berespon, karena itu lingkungan ya, kondisi lingkungan itu juga mempengaruhi asupannya, terutama pada anak usia dini. Jadi ada anak usia dini ini mulai proses meniru seperti itu ya, mulai proses meniru, mendengarkan, yang melihat ya. Karena itu kalau ada makan bersama di sekolah, nah itu sangat baik ya, karena dari situ anak tersebut akan terpacu atau termotivasi untuk meniru seperti itu. Kemudian pola asuh ya, lingkungan. Nah, ini juga dipengaruhi ya faktor-faktor di bawahnya ya, pendidikan ya, atau kondisi dari lingkungan sekitar di sini. Nah, di sini ya, makan status gizi pada anak di sini kenapa kok penting seperti itu ya, kita kenapa kok penting untuk memantau, karena nanti nah ini akan ada mempengaruhi itu perkembangan di sini ya, status gizinya kurang, tentu nanti akan mempengaruhi ya motoriknya, perkembangan motoriknya. Perkembangan motorik di sini kan suatu proses pembelajaran intinya ya. Oh, kalau motoriknya bagus, anak tersebut proses pembelajarannya akan lancar ya, mempengaruhi kognitifnya.
Kemudian kalau anak tersebut ya, misalkan ya status gizinya di sini kurang, tidak hanya berhenti pada masa tersebut, yang dikhawatirkan akan berlanjut ke masa-masa berikutnya. Jadi masa usia remaja, usia lansia, usia dewasa. Nah, ini penyakitnya di sini akan mengikuti. Asupan makan anak saya banyak, misalkan ya, banyak sekali makannya, ini sangat banyak, misalkan ya. Nah, makan terlalu banyak, terlalu sedikit itu tidak baik ya, intinya ya, makan ini secukupnya, intinya ya. Makan banyak tetapi pilih-pilih, seperti itu ya. Nah, akhirnya gemuk. Nah, nanti akhirnya beresiko pada usia remaja, habitnya tersebut akan tetap tertanam atau terpola. Karena proses makan ya, proses makan seperti yang disampaikan dengan Dokter Aryani tadi ya, ini merupakan proses yang pembelajaran yang serangkaian ya, berangkai intinya ya, mulai dari melihat ya, kemudian merasakan intinya ya, kemudian menelan. Nah, kemudian di sini bagaimana mengunyah, kemudian kalau pengen makannya banyak, nah mungkin bisa makan sendiri, memegang sendok dan lain sebagainya. Nah, ini juga merupakan proses ya dan pembiasaan. Kalau pembiasaan makan salah, nanti akan terbawa pada siklus selanjutnya. Kebanyakan makan, nanti pada usia remaja mungkin ya, kegemukan ya, atau bahkan mungkin ada hipertensi, tekanan darahnya tinggi, atau gula darahnya tinggi. Nah, sekarang mulai ada diabetes mellitus ya, diabetes pada usia remaja atau pada usia produktif ini sudah gula darahnya tinggi. Seperti itu yang biasanya pada lansia. Kenapa? Karena ada habit tadi ya. Kalau misalkan kurang nanti bagaimana? Nah, nanti tentunya produktivitas pada remajanya. Nah, ini juga akan mengalami hambatan. Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Ini merahku, berani dan percaya diri. Azura, discover the difference. Nah, di sini ada panduan intinya ya, panduan pertumbuhan dan perkembangan dari anak di sini baik. Kalau dahulu kita familiar dengan 4 sehat 5 sempurna seperti itu ya. Karena apa? Karena pada waktu zaman kemerdekaan ya, kemudian mengisi kemerdekaan ini banyak yang sakit defisiensi gizi atau gizi kurang istilahnya ya, berat badannya kurang ya, kemudian anemia. Nah, ini sangat banyak seperti itu ya. Sehingga apa? Sehingga dikenakan 4 sehat 5 sempurna, makan intinya ya, makan dan disempurnakan dengan susu intinya ya. Nah, kemudian seiring perkembangan, nah ini ternyata ya kurang atau defisiensi gizi di sini belum selesai, ada gizi lebih, kegemukannya. Nah, itu disempurnakan dengan gizi seimbang di sini. Nah, ada tumpeng. Kalau kita senang ini tumpeng ini di bagian pucuknya di sini ya. Tetapi kalau gizi seimbang di sini ya, yang di atas ini justru yang dibatasi. Jadi yang bawah ini kan melebar ya. Ini yang dikonsumsi ya, diasup paling banyak. Kemudian ke atasnya lagi ada sayur, ada buah ya, sumber serat di sini ya, diasup juga lebih banyak dari sumber protein di sini, tapi lebih sedikit dari yang biji-bijian intinya ya. Kemudian atasnya lagi, nah ini sumber protein dan yang dibatasi adalah gula, garam, dan minyak di sini secukupnya di sini ya. Oke, kita lihat ya di slide berikutnya. Saya jalan. Bentar. Ya. Nah, di slide berikutnya di sini ya, kita lihat slide-nya off ya, Dik ya. Ya, saya share screen kembali. Baik, terlihat slide-nya? Suara saya terdengar nggih? Sudah Ibu, sudah terlihat.
Oke, baik. Sekarang kita ke gizi seimbang ya. Kalau gizi seimbang dari tumpeng tadi ya. Nah, ini adalah susunan bahan makanan ya sehari-hari yang mengandung zat gizi. Mengandung zat gizi untuk memenuhi kebutuhan tubuh di sini ya. Tentunya di tumpeng gizi seimbang di sini tidak hanya susunannya saja ya, tetapi juga memperhatikan beberapa prinsip ya, beberapa prinsip-prinsip ya, yang di sini juga akan menjaga kesehatan dan juga status gizi, yaitu untuk PHBS ya, hidup bersihnya, mencuci tangan seperti itu ya dengan air mengalir dan sabun, menjaga aktivitas fisik ya, kemudian memantau berat badan. Nah, ini berat badannya anakku ini kurang enggak, berat badannya anakku ini berlebih tidak, seperti itu ya. Dan juga di atau air putih. Kenapa? Karena tubuh kita ini sebagian besar terdiri dari cairan ya, terdiri dari cairan. Jadi proses metabolisme di dalam tubuh juga memerlukan cairan. Bahkan untuk berpikir ya, intinya yang untuk aktivitas itu juga memerlukan cairan yang cukup. Kenapa? Otak di sini sebagian besar terdiri dari cairan di sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada 4 prinsip ya gizi seimbang di sini yang harus dipegang di sini ya. Yaitu yang pertama di sini makanannya beragam. Yang penting makanannya di sini beragam, tidak ada makanan yang sempurna kecuali ASI ya. Kecuali ASI itu pun pada usia 0 sampai 6 bulan di sini ya. Jadi semua makanan di sini saling melengkapi, tidak ada satu makanan yang sempurna di sini. Kemudian membiasakan perilaku hidup bersih. Kenapa? Karena di sini untuk mencegah terjadinya penyakit ya, terutama diare di sini ya. Kalau ada diare, nah ini dehidrasi ya, resiko dehidrasi, kemudian juga penyerapan zat-zat gizi yang ada dalam makanan di sini juga tidak akan terserap ya. Penyerapannya cepat dan semuanya dikeluarkan. Pengeluarannya di sini cepat seperti itu ya. Karena itu pentingnya untuk perilaku hidup bersih. Dan juga aktivitas fisik ya secara rutin. Kenapa? Yang penting di sini seimbang. Masuk dan keluar di sini seimbang ya. Aktivitasnya di sini seimbang dengan apa yang dimakan di sini ya. Kemudian memantau berat badan secara berkala dan nanti dicekkan kalau sudah ada, dicekkan pada KIA-nya di sini ya. Yang tadi ya saya menyampaikan makanan yang beragam karena tidak ada makanan yang sempurna di sini ya. Satu makanan mengandung semua mengandung semua zat gizi kecuali ASI pada ya 0 sampai 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan ke atas, nah di sini ya di sini kebutuhan semakin meningkat ya, sehingga diperlukan makanan pendamping ASI di sini. Makanannya beragam. Kenapa? Karena ada interaksi antar zat gizi di dalam satu makanan tadi. Misal nih, wah ini biar tidak anemia, misalkan ya, makan sumber zat besi seperti itu ya. Nah, tetapi hanya satu bahan makan saja, tidak ada asupan buah, ada asupan sayur ya. Padahal besi di sini ya, zat besi di sini sangat dibantu penyerapannya oleh vitamin C di sini. Misalkan pada buah-buahan seperti itu ya. Nah, karena itu pentingnya di sini ya makanan yang beragam. Besinya masuk, tapi tidak terserap baik. Kenapa? Karena ini tadi ya, vitamin C di sini untuk membantu penyerapan. Jadi sini ditekankan mengkonsumsi makanan yang beragam. Semakin beragam jenis bahan makanan di sini ya, semakin mudah terpenuhinya zat gizi. Nah, zat gizi ini apa saja sih? Sumbernya di mana? Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan adik di sini tidak suka makan nasi seperti itu ya. Nah, ini nasi di sini sumber karbohidrat ya, yang salah satunya adalah sumber tenaga ya di sini ya. Nah, tidak suka makan nasi, mungkin bisa diganti dengan yang lain intinya ya. Nah, di sini ya, misalkan karbohidrat sumber bahan ada beras, jagung ya, umbi-umbian, roti ya, gula, tetapi hati-hati dalam penggunaan gula di sini ya. Penggunaan gula yang gula ini adalah karbohidrat yang sederhana, sedangkan kalau beras ya, nah ini karbohidrat yang kompleks di sini ya, lebih mengenyangkan ya.
daya serapnya lebih lama dengan lemak di sini. Nah, ini fungsinya untuk menghasilkan tenaga dan memberikan rasa kenyang. Nah, kemudian zat sumber tenaga yang lain ada protein. Nah, protein di sini ya, protein di sini untuk pertumbuhan dan perkembangan di sini ya. Nah, ini banyak pada protein hewani dan juga protein nabati. Protein nabati tahu, tempe ya, kacang-kacangan ya. Kemudian kalau protein hewani ini daging ya, ada dari unggas, ikan, telur, hati, susu. Nah, ini protein juga ya. Protein di sini juga sangat penting juga ya untuk mencegah anemia di berzat besi di sini. Kemudian yang lemak. Nah, ini lemak untuk membantu penyerapan vitamin. Jadi lemak ini tidak selamanya jahat ya. Lemak di sini ya perlu juga untuk apa? Untuk membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Kalau kurus ya lemaknya di sini sedikit, penyerapan vitaminnya pasti juga akan terhambat juga di sini ya. Nah, ini adalah lemak di sini ya, sumber bahannya ada minyak, mentega, kacang-kacangan, di sini juga lemak. Vitamin di sini ya, vitamin A di sini ada di hati, kuning telur, dan juga sayur-sayuran ya, sayur-sayuran yang berwarna di sini ya. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan kekebalan tubuh, intinya biar tidak mudah sakit. Sebagai antioksidan, antioksidan di sini adalah racun seperti itu ya. Kalau kita ya, kita tidak mungkin terpapar dari radikal bebas misalkan ya, dari polusi tidak mungkin kita tidak terpapar ya. Tetapi selama ada asupan kita ini baik ya, maka kebutuhan antioksidan di sini ya, dan antioksidan tercukupi intinya ya. Kemudian juga sangat penting untuk kesehatan mata. Vitamin B ini ada di kacang-kacangan ya, daging merah ya, daging merah itu daging sapi, daging kambing gitu ya. Kemudian unggas, susu, telur, ini ada vitamin B. Nah, ini membantu metabolisme dan pembentukan sel. Kadang-kadang sering geringgingen misalkan ya. Nah, ini mungkin vitamin B-nya kurang seperti itu ya. Vitamin C, nah ini untuk kekebalan tubuh ya, dan juga antioksidan serta membantu penyerapan zat besi. Ini contohnya ada di buah-buahan ya, jeruk, tomat ya, markisa, brokoli ya, bayam, ini juga mengandung vitamin C juga ya. Kemudian vitamin D ya, ini sama ada hati, sapi, kuning telur ya, kemudian ikan-ikan laut ya, dan juga di sinar matahari. Nah, ini baik untuk pembentukan tulang ya. Kemudian ada vitamin E. Nah, ini vitamin E ini ada di kacang-kacangan ya, brokoli, bayam, alpukat ya. Ini untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin K juga membantu proses penyembuhan luka ya. Ada di kubis ya, bayam ya, kemudian buah-buahan misal pir, anggur ya. Nah, ini yang paling banyak biasanya ya masalahnya ya, ada di zat besi ya. Ini untuk mencegah anemia. Jadi kalau ada anemia di sini ya, nah anak di sini kadang-kadang tidak terlihat ya, tidak terlihat anemia, masih aktif ya, tetapi ternyata ketika di sini kadar HB-nya dia sudah turun, misalkan ya, produktivitasnya di sini menurun ya, kemudian pembentukan sel darah merah. Nah, asupannya ada hati, daging ya, kemudian sayur-sayuran yang berwarna hijau. Nah, kalau misalkan bayam ya, kalau sumber zat besi yang dari sayur-sayuran ini juga harus diimbangi dengan vitamin C. Kenapa? Karena zat besi di dalam sayuran di sini ya, ini daya serapnya di sini lebih rendah intinya ya, terserapnya di sini lebih sulit dibandingkan dengan dari hati ataupun daging ataupun dari ikan ya, yang dari hewan. Di sini sumber zat besi yang dari hewan. Karena itu harus seimbang di sini ya, vitamin C, zat besi seperti itu ya. Nah, kalsium di sini untuk pembentukan tulang dan gigi ya, dari kuning telur, kemudian dari ikan-ikanan ya, teri, wader di sini ya, kemudian dari susu. Nah, ini ada di kalsium, zinc di sini untuk kekebalan tubuh. Kemudian untuk pesan gizi seimbang ya pada usia dini, yaitu pada usia 2-5 tahun ya. Nah, ini kita membiasakan ya, membuat pola intinya ya, membiasakan makan di sini 3 kali sehari intinya. Nah, kemudian diupayakan bersama-sama. Ya, kenapa
Karena anak usia dini ini masih pembentukan proses pembelajaran dari mengamati, meniru, kebersamaan. Nah, ini yang dipentingkan dengan anak-anak di sini ya. Di sini makan 3 kali. Kemudian di sini ada kaya protein ya, sayur, buah ya, dan juga pastikan minum air putih. Kalau anak yang 3 tahun di sini 17 ya, 17 bimbing ini sudah cukup, atau 1.700 ml ya, atau 17 ya. Kemudian batasi konsumsi snack. Bukan butuh ini manis untuk tenaga ya, tetapi di sini ya, kalau manis ya, asin atau berlemak jenuh ini nanti akan beresiko terjadinya gizi lebih di sini ya. Dan juga makanan yang manis ini makanan, baik, waktunya habis 5 menit lagi ya. 5 menit lagi insya Allah selesai. Nah, untuk makanan manis terlalu banyak ini akan menurunkan nafsu makan di sini ya. Jadi nafsu makannya akan menurun. Kenapa? Oh, snacknya terlalu manis seperti itu ya. Nah, akhirnya apa? Asupan yang harusnya diasup pada waktu makan utama, nah ini tidak terasup ya. Akhirnya kurang di sini. Nah, kemudian aktivitas fisik. Nah, ini porsinya ya. Porsinya nanti bagaimana sih biar bisa terasup atau terpenuhi dengan baik zat gizinya. Nah, ini kalau anak 2-5 tahun di sini ya. Nah, ini pirnya ini dibagi 3 seperti itu ya. Dibagi 3 ya. Untuk lauk pauk ya 35% ya. Nah, kemudian yang sepertiganya di sini. Nah, ini sumber bisa nasi, kentang, singkong ya. Kemudian yang sepertiganya ya, atau 30% di sini adalah sumber serat, yaitu sayur dan buah di sini. Kemudian di asupan makan di sini ya. Nah, ini yang penting di sini ya kalau pada anak ya. Ini biasanya ada tren ya, tren di medsosnya ya. Oh, sekarang lagi in boba nih, misalkan ya, lagi in boba. Nah, ini banyak makan tersebut, snack-snack tersebut. Nah, ini kita karena apa? Karena anak tersebut melihat, oh yang paling banyak ini nih, teman-temanku yang paling banyak makan ini nih. Nah, dan berarti dia nanti akan meniru ya. Kemudian asupan makan, nah ini terpengaruh oleh sakit ya. Mungkin sakit gigi, mungkin karena dia sakit perut ya, ada pencernaan yang terganggu sehingga apa? Asupan makannya terganggu. Yang pasti adalah pola asup dari keluarga di sini. Nah, ini anak 2 tahun ini sangat rentan ya mengalami kekurangan asupan zat besi ya, kalium dan zinc, sehingga apa? Mempengaruhi kekebalan tubuh, kemudian anemia, dan yang pasti produktivitas atau kecerdasannya akan terganggu kalau ada zat. Kalau kalsium di sini pertumbuhan tulangnya akan terhambat, sedangkan zinc di sini lebih mudah sakit kalau kita kekurangan asupan zinc. Nah, tadi ya sangat beresiko di sini ya, anemia, pertumbuhannya terhambat. Tapi pada anak ini di sini biasanya ada permasalahan picky eater, istilahnya milih-milih, susah makan. Karena itu hendaklah kita membuat makan yang padat gizi, intinya ya. Makanannya ini sedikit tetapi padat, intinya ya. Nah, contohnya bagaimana? Nah, ini misalkan daging, hati, tahu, tempe, atau biasanya dibuat dalam bentuk abon, atau mungkin dalam bentuk cookies ya, tetapi di sini ya dicampur di sini ya, ada jeruknya, ada wortelnya ya, kemudian ada kelornya. Nah, ini termampatkan di situ. Jadi anak dapat manisnya ya, manisnya cukup, dan asupan-asupan yang lainnya juga terpenuhi. Abon, nah abon di sini karena dikeringkan jadi mampat ya, dan juga bisa awet, sehingga kalau misalkan ibu-ibu repot seperti itu ya memasaknya. Nah, memasaklah ketika pada waktu santai, memasaklah yang awet-awet seperti ini ya, sehingga nanti pada waktu luangnya di sini sedikit, nah ini bisa diberikan kepada anak. Kesulitan makan anak ini mau jenis makan tertentu atau hanya makan jajanan saja, atau sering mengeluarkan atau melepeh atau ngemuk istilahnya ya. Kenapa nih anak kok sulit makan ya? Mungkin ya karena di sini ya, mungkin karena ada permasalahan pada mulut dan gigi ya, karena itu ya harus dilatih untuk
gosok gigi seperti itu ya. Rongga mulutnya belum siap ya. Jadi proses menelan dia melepeh. Karena itu dikenalkan secara bertahap. Nah, ini banyak terjadi pada anak waktu bayinya ngedot ya. Ngedot, kemudian susah makan, makanan pendamping ASI-nya telat. Nah, ini biasanya pada waktu masa siklus masa setelahnya di sini mengalami gangguan. Makanannya kurang bervariasi, kondisi lingkungan yang kurang menyenangkan. Waktunya makan, ibunya sibuk, repot ya. Nah, akhirnya anaknya di sini kurang menyenangkan istilahnya ya, suasananya. Nah, kemudian cara mengatasinya ya, tentunya kok nggak mau makan, diperiksakanlah ada gigi yang berlubang tidak, misalkan ya, biasakan menggosok gigi secara teratur. Oh, enggak siap, giginya bagus ya, tetapi belum bisa menelan kalau misalkan tekstur tertentu, diberikan dalam bertahap ya, secara bertahap, tetapi terus dikenalkan ya. Jadi terus mengenalkan makanan baru ya secara bertahap di sini ya, yang pasti juga ada variasinya. Anak sangat tertarik dengan warna dan bentuk-bentuk ya. Jadi kalau kita ada waktu luang di sini ya, kita buat ya bentuk-bentuknya ya. Kemudian kita simpan, misalkan di freezer. Nanti ketika memasak kita tinggal ya. Nah, ini puding, ada buahnya. Nah, ini sudah mampat ya, intinya padat gizi. Anda tidak terlalu banyak makan, tetapi dalam makan yang sedikit di sini sudah tercukupi zat gizinya. Kemudian di sini mengatasi sulit makan tadi ya, tetap ajarkan anak untuk makan sesuai jadwal ya, dijadwal. Nggak mau Bu, ini sukanya makan tertentu. Ketika mendekati makan ya, waktu makan ya, nah ini dijauhkan dari jajanan. Jadi ya, dijauhkan jajanan, jangan diberi susu yang mengenyangkan ya di sini ya. Sehingga apa? Sehingga ada space untuk makan di sini ya. Kemudian di sini ya, tadi untuk membuat suasana kebersamaan yang menyenangkan. Diajari menanam sayur bersama. Biasanya kalau di TK di sini ya ada yang menanam ya di polybag di sini ya. Nah, ini kita melihat ya, kita melihat di sini bagaimana sayur tumbuh. Kemudian ada proses ya kebersamaan ya. Nah, proses kebersamaan. Nah, ini nanti anak dalam mengamati dia akan semangat seperti itu ya. Oh, ini loh sayur ternyata ya. Nah, kemudian dikenakan tentunya dengan pilihan atau menu yang padat gizi di sini. Serta satu lagi ya, jangan memberikan ya imbalan dalam bentuk makanan intinya ya. Nah, itu nanti akan terhabit di sini ya, menjadi kebiasaan di sini, membentuk kebiasaan anak tersebut ya. Oh, kalau aku senang, aku akan mendapatkan ya makanan yang manis. Nah, nanti akan terpengaruh tersebut, makanan tersebut yang sering diasup, sehingga akan tertemukan dan menimbulkan penyakit di kemudian hari. Baik, mungkin dari saya sekian ya. Maaf ini lebihan waktunya. Mungkin ada video tadi nggak Ibu Ilmiah, mungkin sakit diputarkan sambil menunggu. Itu Kak, serahkan ke moderator. Tuh, wabarakatuh. Suaranya belum keluar ya. Nah, ini ceritanya ada anak ya, ada anak masih usia 33 tahun ya, tetapi masa kecilnya di sini ya, habit makannya makan tinggi kalorinya di sini ya, tinggi energinya, gula-gula, manis. Nah, ini terbiasa ya, terbiasa makan yang tinggi energi, istilahnya ya, tinggi gula. Dan juga ketika nangis, ketika apa ya, ibunya di sini selalu membujuknya dengan makanan seperti itu ya. Nah, di sini akhirnya apa? Anaknya tersebut akan menjadi kegemukan ya, anaknya tersebut kegemukan yang seharusnya belum ada penyakit misalkan serangan jantung, hipertensi, tetapi pada usia yang masih muda dia ini penyakit tersebut. Nah, itu dikarenakan karena habit pada waktu masa kecil dan terprogram sulit mengubah ketika masa remaja. Akhirnya berlanjut ke masa produktif.
Baik, terima kasih kepada Ibu Fenty yang telah memaparkan materinya dengan sangat luar biasa. Karena kita telah mendengarkan pemaparan materi dari Bu Fenty yang sangat bermanfaat tentunya. Agenda berikutnya akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab hingga pukul 10.30. Bagi para peserta yang memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, dapat langsung mengaktifkan fitur Raise Hand. Baik, mungkin kepada peserta atas nama Pakis _ KB Melati yang raising mungkin bisa dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Nur dari KB Melati Pakis. Mau tanya ini Bunda, ada anak-anak yang sehabis makan itu langsung BAB. Jadi nggak ada jeda, itu karena apa Bunda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Danur ya dari Pakis. Nah, ada anak habis makan ya, ini langsung ke belakang, langsung BAB seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa ya. Nah, misalkan kalau makan seperti itu ya, kemungkinan yang pertama, nah ini makannya terlalu mendadak seperti itu ya. Jadi ketika lapar ya, kemudian di sini lama perutnya kosong ya, kemudian aktivitas ya, misalkan aktivitas dan lain sebagainya ya, kemudian makannya ini sudah agak lama waktunya tadi jedanya, kemudian waktu makannya di sini terlalu cepat di sini ya. Waktu makannya di sini mengunyahnya terlalu cepat. Sehingga kalau mengunyah terlalu cepat ya, kemudian kalau mengunyah terlalu cepat di sini tidak halus kemudian langsung ditelan ya. Nah, di otak ini respon kenyang ya, itu memerlukan waktu ya. Karena itu kalau makan terlalu cepat ya, yang pertama misalkan makan terlalu cepat di sini otomatis makannya dia akan banyak ya. Kenapa? Karena respon untuk kenyangnya di sini sebenarnya bisa merespon ketika makan tersebut cukup ya, tetapi karena di sini menelannya di sini terlalu cepat ya, sudah banyak masuk di lambung ya, kemudian respon kenyangnya baru muncul ya. Nah, di sini akibatnya apa? Nah, di sini lambungnya kaget istilahnya ya. Kemudian kalau ngunyahnya di sini terlalu cepat kan akhirnya itu Bunda, akhirnya banyak yang kerjanya lambung di sini menjadi lebih kencang ya. Kenapa? Karena tidak harusnya di sini sudah terpecah di gigi ya, tetapi di lambung di sini masih brongkolan-brongkolan seperti itu ya, masih kasar seperti itu. Jadi proses pencernaan di lambungnya di sini menjadi semakin kencang seperti itu ya, semakin besar. Nah, itu karena terlalu cepat dalam mengunyah ya. Kemudian juga kalau perut lambungnya di sini kosong, lapar, makan langsung ya dalam jumlah yang banyak sekaligus ya. Nah, ini juga sama ya, kerja lambungnya menjadi lebih berat dari yang seharusnya. Akhirnya istilahnya ada gerakan peristaltik, gerakan meremasnya di sini bersambung ke usus di sini ya, bersambung ke usus ya, akhirnya di sini menimbulkan kontraksi. Nah, akhirnya BAB seperti itu ya. Nah, akhirnya penyerapannya jadi lebih cepat ya di sini ya, atau juga gerakannya lebih cepat akhirnya ke belakang untuk pup istilahnya. Jadi setelah makan banyak, ibu guru izin saya mau ke belakang, misal seperti itu ya, mungkin karena makannya tadi ya terlalu cepat atau mendadak ya, terlalu mendadak terisi seperti itu. Itu adalah itu dari saya.
Baik, dari Ibu apakah sudah terjawab Bu, pertanyaannya? Terima kasih. Baik. Oke, sami-sami. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ada di kolom chat Zoom dari Ibu Yayu Inawati. Izin bertanya Bu, untuk anak yang sulit makan buah, biasanya saya sarankan dibuat jus. Untuk menambah berat badan anak, harusnya buah itu dikonsumsi langsung atau di jus Bu? Terima kasih. Ya, oke, baik. Sebentar. Bisa diulangi, Dek Faiza? Maaf terputus tadi suaranya. Yang terdengar yang terakhir tadi buah dikonsumsi langsung atau jus seperti itu. Nggih. Oh iya Bu, untuk pertanyaan dari Bu Yayu, izin bertanya, anak yang sulit makan buah biasanya saya sarankan dibuat jus. Untuk menambah berat badan anak tersebut, harusnya buah itu dikonsumsi langsung atau di jus ya Bu? Oke, baik. Di sini ya, di buah ini yang paling baik dikonsumsi langsung atau dibuat jus seperti itu ya. Nah, memang di sini kalau jus enaknya untuk minum ya. Misalkan haus, misalkan ya haus, di jus misalkan ya diminum. Tetapi ada gunanya juga kalau di jus. Kalau di jus di sini penyerapan zat gizinya lebih cepat di sini ya. Penyerapan zat gizinya di sini lebih cepat sehingga terasupnya di sini lebih cepat di sini. Nah, kemudian tetapi di sini ya, kalau di jus di sini harus hati-hati. Biasanya di jus ini bukan jus buah tetapi jus gula. Jadi jus buah ditambah dengan gulanya yang banyak. Akhirnya ya tertumpuk di sini tidak hanya zat gizi dari buahnya tetapi juga gulanya. Jadi saya sarankan kalau di jus di sini ya gulanya secukupnya. Atau mungkin kalau buahnya itu sudah manis ya, jeruk manis misalkan ya, itu sudah manis misalkan ya. Atau mungkin mangga itu sudah manis ya sudah tanpa gula seperti itu ya. Jadi kalau jus kelebihannya mudah terserap seperti itu. Tetapi kalau dalam bentuk padatan ya, misalkan ya dalam bentuk padatan dua-duanya di sini baik seperti itu ya. Tinggal kita melihat nanti yang kondisi anak tersebut seperti apa. Kalau misalkan pada waktu buah potong ya, kalau ada buah potong ini anak ada proses mengunyah seperti itu ya. Ada proses mengunyah. Kemudian buah potong ini pasti adalah murni dari buahnya. Seratnya juga pasti akan seratnya di sini juga pasti akan lebih padat dibandingkan ya dibandingkan kalau misalkan dia di jus ya ada airnya sehingga memenuhi sudah membuat space terpenuhi oleh lambung seperti itu ya. Jadi kalau dalam bentuk buah potong ya di sini juga sama zat gizinya ya, tetapi ada proses mengunyah. Nah, anak di sini akan berlatih intinya ya, berlatih motoriknya, berlatih kebiasaannya ya. Nah, kemudian nanti kalau kebiasaannya di sini baik karena apa? Karena buah ini biasanya ya buah ini yang banyak tersedia kita tidak harus ngejus dulu. Kalau ngejus dulu kan ada effort dahulu ya, waktu dahulu. Tetapi kalau misalkan dia sudah terbiasa mengunyah ya, proses mengunyah. Nah, di sini ya. Nah, kalau proses mengunyah di sini pasti ada beberapa zat yang dipecah di dalam mulut di sini ya. Beberapa zat yang dipecah mulut di sini. Nah, ini juga akan membantu proses penyerapan di sini. Nah, di sini dua-duanya baik seperti itu ya. Tetapi jika anak tersebut mau mengunyah, intinya ya, lebih baik disarankan ke mengunyah dahulu seperti itu ya. Tetapi jika anak tersebut sulit untuk makan ya, nggak apa-apa kita kenalkan dalam bentuk jus dahulu. Karena proses mengunyah itu tentu ada manfaatnya juga, intinya ya, memecah zat gizinya ya, memecah zat gizinya, memecah karbohidratnya sehingga nanti terserap di dalam pencernaan di sini juga lebih mudah seperti itu ya. Kalau jus, nah ini jusnya tercerap karena dia sudah bentuk pecahan, tetapi itu tadi space-nya jadi lebih sedikit asupan buahnya. Kenapa? Karena ada air yang sudah masuk ke dalam lambungnya tadi ya, ke dalam lambung tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kondisi anak. Kalau anaknya suka ngunyah, ya, dibiasakan untuk makan buah potong.
Kalau masih sulit makan seperti itu ya, ada permasalahan yang lain misalkan ya. Nah, ini bisa dalam bentuk jus di sini. Ya. Mungkin itu dari saya, Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu Fenty atas jawabannya. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita mungkin ada satu penanya lagi di sini yang raise hand atas nama KB_PKK Al-Hidayah Sukoanyar. Mungkin dari Ibu apakah bisa menyampaikan pertanyaannya, Bu? Mohon maaf, Ibu masih menonaktifkan mikrofon, Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Ajeng dari PKK Al-Hidayah Sukoanyar Pakis. Saya punya anak itu usia 4 tahun, berat badannya di 25 kilo, tinggi badannya itu di 103. Apakah itu termasuk berat badan yang normal? Soalnya kan dia makannya juga jos, susunya juga jos, cuman kalau ketika dia bapil gitu, mesti selalu sesak nafasnya gitu loh. Dan akhirnya selalu diuap di bidan. Itu apakah itu berat badannya itu mempengaruhi seperti itu, dokter? Tolong penjelasannya. Laki-laki atau perempuan, Ibu J? Perempuan. Perempuan. Perempuan? Ya. Oke, perempuan tadi ya. Tadi berat badannya ya, berat 25. badannya 25. Nah, kemudian berat badannya 25. Nah, tinggi badannya 103 seperti itu ya. Nah, dengar ya suara saya ya, Dek ya? Mendengar. Sudah jelas. Umurnya 4 tahun ya, Ibu nggih? Tahun. Ya, kalau dilihat ya, misalkan kita katakan di Vitalila tadi ya, umurnya 20, berat badannya 25, seperti itu ya. Kemudian di sini tinggi badannya 103. Nah, saya screen terlihat? Enggak, belum Bu Fenty. Oh, belum. Baik, saya tahu. Sudah? Belum tampak di kami Bu share screen-nya. Ya. Ya. Takut ke ilmiah? Apa nih? Ya, masih loading Bu, mungkin karena sinyal. Ya, mungkin sedang proses ya. Nah, tadi 103 tadi ya, ke 103. Nah, ini jika kalau tarik ke atas, ini adik di sini ya, adik di sini atas plus 3 intinya ya. Jadi berat badannya di sini berlebih. Kenapa kok misalkan ya, misalkan lebih ya. Ya. Halo Bu Fenty. Katakan ya, Bu. Ya, tadi share screen terus sekarang ke close Bu share screen-nya. Oh, ke close ya. Ya. Baik. Share lagi. Sampun, Ibu? Ya Bu, sudah proses. Proses lagi.
Sudah, Bu. Mungkin bisa di back ya, Bu. Ini end show soalnya. End slide, Bu Fen. Oh, Mungkin bisa dinaikkan lagi slide-nya. saya share ini yang saya agak sini. Nah, ini saja ya. Terlihat? Monggo, Bu, sambil dilanjut, Bu Fen, kayaknya sinyal. Nah, sudah. Ini kalau Monggo, dilihat sudah. Ya. berlebih seperti itu ya berat badannya ya Ibu ya. Kenapa kalau misalkan sebenarnya mungkin untuk asupan, nah ini asupan diperbanyak asupan yang serat seperti itu ya, buah, sayur seperti itu ya, sehingga apa untuk mengendalikan dari berat badannya di sini ya. Nah kemudian kenapa kok sering batuk pilek tadi ya? Nah kemungkinan di sini seratnya kurang, akhirnya seperti itu ya. Nah, kemudian serat ini sumbernya adalah sayur dan buah seperti itu. Sayur dan buah. Nah, ini selain untuk sumber serat ya, dia juga sumber dari vitamin seperti itu. Jadi vitamin-vitaminnya juga pasti vitamin-vitaminnya di sini juga kan jika untuk kan sayur dan buah. Serta di sini kenapa kok tadi ya batuk pilek. Nah, kalau dari batuk pilek di sini ya, selain dari asupan ya, mungkin asupan vitaminnya di sini kurang ya, asupan proteinnya di sini kurang ya. Nah, misalkan ya, nah ini juga bisa ya terjadi kan aktivitas fisik ya. Jadi aktivitas fisik ini tidak selalu berolahraga seperti itu ya. Mungkin berolahraga senam seperti itu ya. Senam itu juga bisa, tetapi diajak misalkan jalan-jalan, misalkan ya berkebun, misalkan ya. Jadi di sini aktivitas fisiknya mungkin bisa ditingkatkan. Asupan sayur dan buahnya di sini juga ditingkatkan di sini. Kalau berat badannya di sini kita lihat ya, di saya ini masih loading terus ini. Kalau di laptop saya, kalau di Zoom sudah ya. Nah, 103. Kalau dilihat di berat badan dia di atas plus 3 ya di sini. Ini sudah berlebih. Jadi di sini untuk makannya misalkan ya bisa dikendalikan dengan meningkatkan sayur dan buah. Di sayur dan buah di situ juga banyak vitamin ya. Nah, di sini bisa untuk meningkatkan kekebalan serta aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini selain mencegah kegemukan, nah ini juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh di sini. Baik, mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih banyak Bu Fenty atas jawabannya. Baik, mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan waktu, mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari sesi diskusi dan tanya jawab kita pada kali ini. Mungkin saya izin bertanya kepada Bu Fenty, karena di sini masih terdapat beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Dari Bu Fenty, apakah berkenan apabila menjawab pertanyaan di luar Zoom meeting ini, Bu? Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu. Mungkin kepada para peserta yang masih memiliki pertanyaan kepada Bu Fenty seputar topik yang telah disampaikan, bisa menyampaikan pertanyaannya melewati kolom chat Zoom. Saya izin menyampaikan juga kepada para peserta yang mungkin masih memiliki pertanyaan terkait topik yang dibawakan oleh Dr. Aryani, dapat menghubungi Dr. Aryani di Instagram pribadi milik Dr. Aryani @draryani_spek. Mungkin untuk nama akun pribadi Instagram milik Dr. Aryani dapat saya kirimkan di kolom chat Zoom. Baik, karena kita telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari dua pemateri kita, izinkan saya untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Dari materi yang pertama, kita belajar bahwa anak yang sakit gizinya akan terganggu. Apabila ditemukan gejala anak sakit, segera lakukan penanganan seperti yang telah disampaikan oleh pemateri, karena jika tidak, dapat menimbulkan risiko yang lebih berbahaya untuk anak.
apabila gejala tidak kunjung sembuh atau bahkan menjadi lebih parah, segera bawa anak ke tenaga medis untuk penanganan lebih lanjut. Kemudian untuk materi yang kedua, kita tahu bahwa tumbuh kembang adalah sesuatu yang berbeda namun saling berhubungan. Untuk memantau pertumbuhan anak, bisa menggunakan kurva pertumbuhan WHO. Dan untuk mengatasi masalah makan pada anak, kita dapat menerapkan gizi seimbang, diet yang sesuai, dan memvariasikan olahan makan untuk anak. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Kami harap setelah mengikuti acara ini, para peserta dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Baik, dikarenakan seluruh rangkaian acara kita hari ini telah selesai, agenda kita berikutnya adalah penutupan. Karena acara ini diawali dengan berdoa, maka alangkah baiknya kita juga tutup dengan berdoa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dapat dipersilakan.